Hai. Oke, sekarang gue lanjut ke Crash. Crash itu Krakatau Steel. Oke, ini laporan keuangannya. Gue nggak ngelanjutin ke belakang gitu ya, karena gue males gitu. Kemalesnya kenapa? Karena minusnya banyak banget. Terus lu lihat deh, total aset dia menurun, men. Tapi yang nurun itu, gue nggak apa-apa sih total aset nurun kalau lu itikat baiknya adalah membayar hutang, kayak ekuitas ngebayarin liabilitas berkurang, terus ya udah lanjut prosesnya. Lah kalau ini udah aset yang menurun, ini BUMN ya, keras. Total ekuitasnya itu dari 25 miliar, 25 triliun jadi 3 triliun. Tapi utangnya dia kagak kepake buat bayar utang, nggak tahu kemana. Orang utangnya naik gitu. Utangnya 45 4T, terus buset, nggak ngerti dah gue. Ya pokoknya jangan. Saran gue, disclaimer on. Oke, lanjut lagi. Unik. Ini gue bilang aneh, jangan. Ini kenapa ya? Jadi total asetnya dia itu ada kenaikan kan? Jadi 2017 itu unik itu 3,1 triliun. Sekarang 2020 dia itu 3,4 triliun. Jadi ya ada penaikan sih. Terus pertanyaan gue adalah kenapa apakah banyakkan duit lo apa utang lo? Ternyata banyakkan duitnya daripada utangnya. Kayak ya sehingga DER itu 0,2. Oke, gue bilang aneh sama jangan itu karena mungkin dia mirip kayak INTP kali ya. Duitnya banyak tapi nggak tahu mau diapain. Coba lo lihat deh net income-nya. Kalau ini menurut lo lulus gitu ya, coba lo lihat net income-nya masing-masing per kuartal satu sama total sales-nya. Ini 2020 unik itu total sales-nya naik loh dibandingin 2019. 2019 untung dia adalah 16 miliar. Tapi anehnya di unik ini total salesnya dia naik tapi net income-nya turun drastis 2,3 miliar doang. Ini ada apa ini? Apakah lo nge-buyback saham lu atau gimana? Soalnya ini total salesnya 1,1. Ini lebih gede ini daripada ini, tapi dia menghasilkan 54 miliar. Lebih gede gitu. Ini ini kenapa gitu? Ini gue ada pertanyaan yang aneh sih, kayak perusahaan terbuka keuangannya tidak terbuka. Dia ngasih nge-publish sih, tapi tidak masuk ke dalam mindset orang yang membacanya. Jadi tidak terbuka menurut gue. Jadi ya udah ngapain? Nggak usah. IGAR, laporan keuangannya aja ada yang kosong, jadi gue malas. Gue nggak tahu ini ntar Neo Host yang kagak ngupdate dari Mirai-nya apa emang dia kagak publish gitu sesuai dengan deadline yang mesti disuruh publish. Tapi ya karena itu ya gue nggak tidak mau melihat IGAR. IPOL ini gue bilang oke karena ini berapa menit ya? Oke, masih lanjut. IPOL ini gue bilang oke karena ya udah total asetnya ada kenaikan gitu ya, dari 2017 itu 3,7 triliun, sekarang 4,4 triliun. Oke, sekarang liabilitas sama ekuitasnya ternyata banyakkan cash-nya daripada utangnya. Jadi menurut gue oke. Net income-nya kita lihat ya. Masing-masing per kuartal satu ternyata net income sama total sales-nya itu selaras gitu. Jadi kalau ini kan enak gitu. 2019 salesnya itu 735 juta, untungnya itu 15,9 miliar gitu. Sedangkan kalau 2020 ya total sales tetap naik gitu meskipun pandemi, 795 juta dan untungnya 16,5 miliar. Jadi gue mau, soalnya laporan keuangannya ya bagus gitu. Ya ROA ROE-nya ya ada kemajuan gitu, peningkatan gitu, kayak meningkat naik ROA-nya sama ROE-nya, dan itu indikasi yang bagus. NPM itu net profit marginnya ya, marginnya selalu ada dia selalu bertahan di 2. Dulunya 1 ya 2017, sekarang NPM-nya selalu di 2. Ya bagus sih. Sekarang kita lihat lanjut Java JPFA. Kenapa gue nggak bilang enggak? Karena total asetnya itu emang menaik, tapi yang naik utangnya. Utangnya naik. Gue kalau ada yang utang gue gak mau dah. Aneh aja gitu. Main, kalau utangnya kegedean gue udah males soalnya. Kalau nyangkut repot. Main itu gimana? Main itu
ya naik sih, ada progres gitu ya, namun utangnya lebih gede daripada cashnya, jadi gue nggak mau. ASI, wah ASI apa lagi? Nih ya, ASI itu total asetnya naik gitu, tapi utangnya juga naik gitu. Emang dan dia emang dari awal dia selalu utangnya lebih gede daripada ekuitasnya. Jadi kayak entahlah mungkin, tapi kan ini kan manufaktur ya. Saham-saham yang lain manufaktur jenisnya juga juga ini kok ngutang, tapi utangnya tidak sesignifikan ini. Mungkin dia karena sudah terlalu besar gitu ya, too big to fail. Jadi ya bingung dia mau gerak kemana lagi. Coba lu lihat aja ROI-nya. Oke, auto ini gue bilang mendingan, tapi gue juga males nganalisanya karena apa ya? Jadi total aset dia itu emang ada sih peningkatan gitu ya. Total liabilitasnya lebih, jadi utang dia lebih rendah daripada cashnya, jadi bagus lah itu. Kemudian kita lihat net income-nya. Net income-nya dia ini oke sih. Kan yang laku oke, oke. Ini salesnya menurun tapi ya di angka yang wajar. Angka yang wajar. Penurunannya angka yang wajar. Jadi menurut gue sebenarnya ini oke. Mungkin karena gue udah ngantuk banget kali analisanya. Jadi ini auto gue bisa edit jadi oke. GJTL gue nggak mau karena ya utangnya lebih gede ya. Asetnya emang naik tapi utangnya yang naik bukan yang lain. Enough ya gue nggak mau karena ya ini aja kosong gitu, aneh gitu, entah nggak dipublish apa gimana, tapi ini kosong dan net income aja selalu minus, ngapain. TSPC gue oke banget sih menurut gue, kayak tertarik banget gue karena asetnya dia selalu naik gitu ya, naiknya ya oke lah, santuy. Terus total equity-nya duitnya lebih gede daripada utangnya dan dia selalu ngejaga DER-nya selalu di 0,5. Terus ROI-nya selalu naik sama ROE-nya bisa dilihat. Ya, oke sih. Ya udah, itu aja sih materi gua kali ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Bye bye.